Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video kedua di playlist belajar algoritma dan struktur data. Di video ini kita akan bahas tentang sejarah dari JavaScript. Kita mulai dari awal mula JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang lahir dari kebutuhan yang mendesak. Awalnya, pada tahun 1995, ketika itu, internet masih sangat sederhana. Website kebanyakan hanya berisi teks dan gambar, tidak interaktif sama sekali. Saat itu, perusahaan Netscape sedang mengembangkan browser populer mereka yang diberi nama dengan Netscape Navigator. Tampilannya seperti ini. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah model komputer zaman dulu ya. Tidak seperti sekarang, dan mungkin saat ini kalian tidak mendapatkan lagi komputer yang bentuknya seperti ini. Nah, saat itu website kebanyakan tidak interaktif sama sekali, sehingga masalah sederhana tapi penting adalah bagaimana membuat website jadi lebih hidup. Misalnya, form bisa dicek tanpa harus kirim ke server, kemudian tombol bisa langsung merespon klik, kemudian halaman bisa berubah tanpa reload. Untuk menjawab kebutuhan tadi, bagaimana membuat website bisa menjadi lebih hidup? User dapat berinteraksi dengan sebuah website. Maka, Netscape menunjuk seorang programmer yang bernama Brandon H. Dan mengejutkan adalah, ia hanya diberi waktu 10 hari untuk membuat bahasa pemrograman baru. Dalam waktu singkat itu, Brandon H merancang bahasa yang mudah dipelajari, bisa langsung dijalankan di browser, cocok untuk pemula maupun developer. Bahasa ini awalnya diberi nama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript, dan akhirnya menjadi JavaScript. Ini adalah foto Brandon H, dan dialah yang pertama kali membuat bahasa pemrograman JavaScript. Foto ini diambil dari Wikipedia, dan ini foto dia tahun 2012. Oke, sekarang kita lanjut. Java tidak sama dengan JavaScript. Jadi kalau kalian tahu tentang bahasa pemrograman Java, jadi Java itu berbeda dengan JavaScript. Bahkan keduanya berbeda jauh dari segi konsep dan penggunaan. Lantas, pertanyaannya adalah, lalu kenapa namanya JavaScript? Disinilah ada sedikit drama marketing, di mana saat itu bahasa Jawa sedang sangat populer. Jadi untuk menarik perhatian, Netscape mengganti nama LiveScript tadi menjadi JavaScript. Nama ini murni adalah strategi agar cepat dikenal oleh orang lain. Jadi sekali lagi, JavaScript itu tidak sama dengan Java. Keduanya berbeda jauh dari segi konsep dan penggunaan. Kalau kita lihat dari gambar ini, pada tahun 1995 JavaScript dibuat oleh Brandon H. Kemudian tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 dinamakan dengan era Browser Wars. Pada masa ini, terjadi persaingan sengit antara Netscape dan Microsoft. Netscape menggunakan JavaScript, sedangkan Microsoft membuat versi sendiri yang bernama JScript. Akibatnya, banyak perbedaan implementasi yang membuat developer kesulitan pada era ini. Untuk mengatasi kekacauan ini, JavaScript kemudian distandarisasi oleh ECMA Internasional dengan nama ECMAScript. Pada tahun 1997 dibuat standarisasi namanya ECMAScript. Nah, kemudian pada tahun 1999 ECMAScript 3 dibuat rilis. Di tahun setelah ECMAScript 3 rilis, maka pada tahun 1999, maka di tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 disebut dengan masa stagnasi. Kenapa disebut dengan masa stagnasi? Karena setelah hype awal JavaScript yang begitu booming tadi, kemudian JavaScript sempat dianggap sebagai bahasa yang kurang penting karena website masih statis. Fitur JavaScript terbatas. Banyak developer lebih fokus ke backend. Namun JavaScript tetap digunakan untuk hal yang sederhana,
seperti validasi form dan animasi ringan. Kemudian kebangkitan JavaScript dimulai pada tahun 2005, di mana pada saat itu diberi nama dengan era Ajax. Ajax ini adalah Asynchronous JavaScript and XML. Di tahun 2005 ini merupakan titik balik JavaScript karena munculnya teknologi Ajax, di mana Ajax ini awalnya dipopulerkan oleh Google melalui aplikasi seperti Gmail, kemudian Google Maps. Maka dengan Ajax, website bisa update data tanpa reload halaman, lebih interaktif dan responsif. Jadi pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ini merupakan era kebangkitan dari JavaScript, di mana pada saat itu banyak sekali website yang menggunakan teknologi Ajax untuk mempercepat interaksi antara user dengan sebuah website. Jadi tanpa ada reload lagi ya. Kemudian pada tahun 2009 sampai dengan saat ini disebut dengan revolusi modern, JavaScript berkembang sangat pesat dengan munculnya berbagai teknologi. Di antaranya adalah Node.js, yang di-launching pada tahun 2009. Node.js ini diciptakan oleh Ryan Dahl yang membuat JavaScript bisa berjalan di sisi server atau di sisi backend, tidak hanya di browser. Jadi JavaScript yang awalnya itu hanya bisa berjalan di sisi klien, maka setelah munculnya Node.js ini, JavaScript berubah, dia bisa berjalan di sisi server. Kemudian pada tahun 2010, setelah kemunculan Node.js, ini dikenal dengan era framework, di mana pada saat itu banyak sekali framework yang bermunculan, baik itu framework dari bahasa pemrograman PHP dan bahasa pemrograman lainnya, termasuk adalah dari bahasa pemrograman JavaScript. Pada saat itu muncul framework yang terkenal yang namanya adalah React. React.js ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan terkenal dan sebuah perusahaan besar yang bernama Facebook. Kemudian muncul juga framework namanya AngularJS. AngularJS ini dipopulerkan atau dikembangkan juga oleh perusahaan terbesar juga yang ada pada saat itu dan sampai saat ini, yang kita kenal dengan nama perusahaan Google. Kemudian muncul juga Vue.js, dan saat ini sangat banyak sekali framework JS yang berkembang. Di antaranya ada Next.js, kemudian React juga, ada React Native sekarang, sehingga dengan menggunakan React Native itu kita bisa membuat aplikasi berbasis mobile hanya dengan menggunakan bahasa JavaScript. Kemudian pada tahun 2015 diperkenalkan ECMAScript 6 yang mengawali perkembangan teknologi script saat ini. Oke, JavaScript saat ini. Sekarang JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Digunakan untuk front-end tampilan website, back-end untuk server, mobile apps, game development, bahkan AI dan juga IoT. Kemudian JavaScript juga terus diperbarui melalui standar ECMAScript, ECMAScript 6, ECMAScript 7, dan seterusnya, yang membawa fitur-fitur modern seperti arrow function, asynchronous await, module system, dan masih banyak lagi fitur-fitur modern yang dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi JavaScript. Baik, kesimpulannya adalah dari bahasa yang sederhana yang dibuat dalam waktu 10 hari oleh Brandon H., JavaScript kini menjadi tulang punggung internet modern. Tanpa JavaScript, website yang kita gunakan sehari-hari mungkin hanya akan menjadi tampilan statis tanpa interaksi. Sekian video pengantar JavaScript. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang implementasi algoritma dengan menggunakan JavaScript.